Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena kasih sayangmu menyelamatkan kami. Karena rahmatmu lah sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami hendak memulai aktivitas kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu ini kiranya menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman kami, menjadi arah bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Kami sedia membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya di bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tema renungan kita hari ini ialah taat kepada Allah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah dari Alkitab, Kisah Rasul, yang menunjukkan keberanian dan keteguhan hati para rasul dalam menaati perintah Allah meskipun menghadapi ancaman dari otoritas manusia. Mari kita melihat pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Bacaan kita menceritakan kepala pengawal bait Allah bersama orang-orangnya menangkap Petrus dan Yohanes. Tapi mereka melakukannya tanpa kekerasan karena takut terhadap reaksi orang banyak. Kedua rasul itu diperhadapkan kepada mahkamah agama, dan imam besar menanyai mereka dengan keras, mengingatkan bahwa mereka telah dilarang mengajar dalam nama Yesus. Namun Petrus dan rasul-rasul lainnya dengan tegas menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang bisa kita maknai? Pertama, keberanian dalam menghadapi ancaman. Para rasul menunjukkan keberanian yang luar biasa ketika mereka tetap mengajar tentang Yesus meskipun telah dilarang oleh otoritas agama. Ini juga mau menyatakan bahwa keberanian mereka didorong oleh keyakinan mendalam akan kebenaran Injil dan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Keberanian ini menjadi contoh bagi kita untuk tetap teguh dalam iman kita, bahkan ketika menghadapi ancaman atau tekanan dari sekitar. Yang kedua, ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Pernyataan Petrus, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, menegaskan prioritas ketaatan kepada Allah. Menekankan juga bahwa ketaatan kepada perintah Allah harus mengatasi segala perintah manusia yang bertentangan dengan kehendak. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Meskipun hal itu mungkin menuntut pengorbanan atau menghadapi konflik dengan otoritas duniawi. Yang ketiga, komitmen menyebarkan Injil meskipun diancam. Para rasul tetap berkomitmen untuk menyebarkan Injil dan mengajar tentang Yesus. Ini juga mau menyatakan bahwa para rasul dipenuhi dengan semangat dan komitmen untuk misi mereka, karena mereka percaya kepada kuasa dan kebenaran Injil. Kita juga diajak untuk memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam menyebarkan kabar baik kepada semua orang. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa penolakan dan tantangan adalah bagian dari panggilan Kristen. Dan kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Sekaligus mengajarkan kepada kita untuk tidak mundur atau menyerah ketika kita menghadapi penolakan atau kesulitan dalam mengikuti Kristus. Mari kita belajar dari keteladanan mereka untuk selalu taat kepada Allah di atas segalanya. Bahkan
ketika kita menghadapi ancaman atau tekanan. Kiranya Roh Kudus menolong, memberkati kita, dan memberi kekuatan untuk menjalani hidup yang dengan setia dan berani dalam menyatakan kebenaran Injil. Amin. Kita sudah ditebus oleh NKB 213. Kita nyanyikan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Segala puji sembah hormat hanya bagi-Mu. Tantangan benar menjadi realitas yang tak terpisahkan dari orang percaya. Syukur kepada Tuhan, karena kami memiliki kisah-kisah menarik dari para rasul. Bagaimana mereka mengatasi tantangan demi tantangan untuk tetap setia kepada Allah. Kiranya kami diingatkan terus, setiap orang percaya dalam kebimbangan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, untuk tetap setia mengikuti, mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.